Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Dakwah Coding Digital. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang bagaimana kita membuat sebuah printout laporan. Di sini saya menggunakan G2 Framework. Nah, jadi printout laporan itu nanti akan menyerupai seperti kertas, misalkan A4 pada browser yang tampil itu seperti itu. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita pada kesempatan ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung video ini ya. Baiklah, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita siapkan untuk membuat laporan. Yang pertama kita siapkan CSS-nya, yaitu ada CSS untuk papernya, untuk kertasnya, nanti ukuran kertasnya seperti apa gitu. Itu kita bisa download CSS-nya di GitHub Cognitom, atau langsung data raw-nya nanti kita copy paste saja. Kemudian kita tambahkan CSS untuk normalize, jadi segala perubahan-perubahan yang pernah dilakukan terhadap huruf, mungkin table pada CSS sebelumnya itu dinormalize, jadi dinormalkan kembali secara defaultnya seperti apa. Nah, nanti yang akan kita bikin adalah laporannya seperti ini contohnya. Jadi dia akan menyerupai seperti kertas di dalam browser kita. Ketika klik cetak, nah, dia akan muncul seperti ini. Baiklah, selanjutnya kita mendownload atau mengcopy paste dari paper CSS-nya. Untuk CSS papernya ukurannya seperti apa, ini sebenarnya udah lama nih dibikin sama orang ini, kemudian kita bisa manfaatkan sih. Masih dapat kita gunakan. Nah, ini kita ke halaman ini Cognitom paper CSS, ini di halaman GitHub. Nah, kemudian bisa juga langsung ke alamat yang tadi, ini raw GitHub source content Cognitom. Nah, itu nanti kita bagikan di halaman, di deskripsinya kita tambahkan. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita siapkan CSS-nya. Kita cukup klik link ini, kita ambil CSS yang ada di link GitHub Cognitom paper CSS. Ini kita ambil CSS-nya. Nah, ini kita bisa copy paste atau di download, atau juga pakai link yang sebelah yang ini juga bisa. Jadi kita tinggal copy, nanti kita pastikan di codingan kita. Nah, kita bikin sebuah file CSS di dalam di sini saya menggunakan G framework ya, G2 framework. Nah, nanti kita letakkan CSS-nya di dalam direktori web CSS. Secara default sudah ada, ini direktori CSS ini sudah ada. Kemudian di sini saya bikin satu direktori lagi namanya print. Nah, di dalam sini kita menggunakan normalize 8.0.1. Nah, kita bikin filenya. Kemudian yang sudah kita pilih tadi, nah, ini kita normalize-nya ini sesuai link yang kita sediakan. Nanti linknya bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi di bawah. Nah, ini kita copy paste, dan kita paste di sini. Nah, setelah copy paste, kemudian yang papernya juga kita bikinkan CSS-nya, copy paste juga di sini. Nah, setelah itu kita kembali ke direktori aset. Pada direktori aset itu secara default dari G itu ada app asset. Nah, kita copy paste saja. Kita copy paste, kemudian kita rename namanya menjadi ini, app asset print. Nah, itu. Dan jangan lupa nama modelnya juga kita rubah sesuai dengan nama filenya. Kemudian di sana CSS-nya kita sesuaikan sesuai dengan path yang ada di sini. Yang kita letakkan tadi kan di dalam direktori CSS, kemudian direktori print, di sana ada file normalize 8.0.1.css dan
paper.css. Nah, itu kita sudah tambahkan ini yang 7.0 nya kita tidak pakai komen. Nah, selanjutnya biasanya saya membuat report itu kita bikin satu layout yang saya beri nama main print. Nah, jadi nanti controller atau actionnya itu kita tambahkan pengarahan layoutnya ke sini print. Nah, di sini barulah kita panggil asetnya tadi, aset print. Nah, itu kita panggil. Nah, setelah kita panggil, kemudian di sini ada beberapa hal yang kita hilangkan. Body cukup kita hilangkan, kita tinggalkan saja. Jadi ada begin body, end body, kemudian konten. Konten ini nanti letak untuk merender dari file PHP yang kita panggil. Nah, selanjutnya setelah kita siapkan semuanya, ya, kita ke halaman controller. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan satu oke, kita ulang aja ya. Kita ulangi. Nah, kita bikin satu action. Di sini saya beri nama potongan. Nah, kemudian untuk memanggil action ini, saya sudah siapkan juga di sini potongan. Oke, gitu. Nah, ini URL-nya yang kita siapkan tadi. Sementara ini kan kosong. Nah, kemudian saya akan menambahkan satu view di laporan. Saya akan menambahkan satu, kita copy paste dari yang ada. Satu file, dua buah file sih. Saya tambahkan dua buah file, yang mana file yang pertama untuk menampilkan opsi pilihan, misalkan ini mau dicetak seperti pilihan untuk memfilter, ya, untuk memfilter laporannya. Kemudian yang file kedua yaitu untuk menampilkan printout-nya. Nah, mungkin kita coba langsung saja ya, gimana sih untuk menampilkan printout-nya. Nanti untuk konten itu terserah kita kan, sesuai dengan laporan yang kita bikin. Saya siapkan seperti ini karena nanti dalam satu action ini akan menampilkan dua view. Yang pertama untuk menampilkan form pencariannya, kemudian yang selanjutnya adalah untuk menampilkan hasil pencarian atau filter dari laporan itu. Nah, di sinilah kita akan letakkan untuk perubahan layout. Kita akan merubah layoutnya di sini karena sudah dikirim parameter, maka dia akan diarahkan ke printout-nya. Nah, untuk merubah akan diarahkan ke printout-nya. Nah, untuk merubah layout-nya, nah, kita pilih this layout. Tadi layout-nya yang sudah kita bikin adalah main print. Render ininya print file yang dimana kita meletakkan nanti reportnya di sana, yang dicetak itu print potongan. Nah, di sini filenya ini potongan. Kemudian
Di sini kita menambahkan ini, setelah kita bikin filenya, file print potongan, kita masukkan body, kemudian di dalam body itu kita tambahkan kelas A4 untuk ukuran kertasnya, kemudian landscape untuk posisi kertasnya vertikal atau landscape gitu. Nah, di sini kita contohkan landscape section. Kita tambahkan section, tambahkan kelas, di sini nanti sheet. Nah, kita bisa melihat di file paper tadi sheet, kemudian ada padding. Padding ini nanti di sekelilingnya akan diberikan jarak berapa, padding 10 mili. Nah, sementara itu dulu, kemudian kita bisa lihat hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman, kita udah mulai nampak kan perbedaan antara ada kontras antara bagian pinggir dengan yang bagian media yang nanti akan media cetaknya, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita membikinkan headernya di dalam, misalkan headernya laporan potongan, daftar potongan. Nah, seperti itu yang sudah muncul di, nanti kita tinggal print ya, tekan tombol print, ya sudah menyesuaikan. Nah, seperti itu. Nah, untuk konten isi dalamnya itu teman-teman bisa modifikasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, yang jelas kita harus menyiapkan yang tadi yang seperti sudah saya sebutkan, ada CSS paper yang isinya nanti ukuran-ukuran kertas seperti A4, A3, A5, kemudian sekaligus ada paddingnya nanti. Nah, itu kemudian ada CSS untuk normalize, di sini saya pakai 8.0.1. Nah, kemudian nanti untuk mendownloadnya di mana saya tampilkan di halaman deskripsi, nanti bisa teman-teman lihat. Kemudian saya menambahkan file main print. Nah, di layout saya tambahkan satu buah file khusus untuk mengganti layout ketika kita melakukan print. Nah, itu. Kemudian mungkin ada teman-teman yang lain mungkin yang lebih expert dari saya, mungkin udah nggak perlu itu, tapi saya pakai itu aja lah. Mungkin ada juga cara yang lain. Kebetulan yang saya ketahui seperti itu. Kemudian untuk CSS-nya tadi diletakkan di direktori web, kemudian CSS. Di dalam CSS itu kita bikin satu direktori yang beri nama print. Nah, di dalam itulah terdapat CSS paper.css dan normalize.css. Nah, itu nanti yang akan kita panggil melalui app asset print yang ada di direktori aset. Ini kita panggil. Nah, setelah kita panggil ini juga kita panggil lagi di main print. Di main print kita definisikan bahwa ini akan dipanggil. Nah, setelah itu barulah ke controller tempat di mana kita akan membuat cetak laporan tadi. Dan di sini kita contohkan pakai potongan misalnya, dan di sini untuk yang kolom yang ini atau baris yang ini fungsinya untuk nanti merender form untuk filter. Nah, setelah melakukan filter, ketika klik tombol nanti akan diarahkan ke sini, ke printout. Nah, sementara kita coba untuk menampilkan seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman bisa mengcustom lebih detail lagi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin nanti terlebih terkurang teman-teman bisa komentar. Nah, nanti insya Allah mungkin ada yang ditanyakan juga, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nah, insya Allah nanti kalau misalkan ada kesempatan saya akan coba menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan itu saja sharing kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share pada teman-teman yang lain mungkin sedang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.